Merebaknya pandemi virus COVID-19 di dalam negeri membuat sendi-sendi perekonomian Indonesia tertekan. Berbagai upaya menangkal dampak ekonomi terus dilakukan. Optimisme terus dipupuk, bahkan suku bunga acuan Bank Indonesia telah diturunkan hingga menjadi 4,5% untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia siang ini akan merinci perkembangan ekonomi terkini yang akan disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Langsung saja kita simak laporannya. Langkah-langkah untuk pencegahan maupun penanganan COVID-19 dari aspek kemanusiaan. Bagaimana pandemik global ini bisa kemudian diatasi dengan joint action agar memang aspek-aspek kemanusiaan, khususnya kesehatan, itu diatasi secara baik. Bagaimana negara-negara melakukan langkah-langkah protokol untuk mencegah pewabahan maupun penyebarannya, termasuk bagaimana berbagai negara melakukan langkah-langkah bersama untuk mengatasi dari aspek kesehatan, dari sharing pengalaman maupun juga kerjasama dalam penyediaan medical supplies, kesehatan, obat-obatan maupun yang lain-lain yang dilakukan. Aspek yang pertama itu yang tadi malam dibahas di dalam G20. Aspek yang kedua yang dibahas dalam G20 adalah bagaimana kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan itu dilakukan secara bersama, secara global dengan tentu saja kewenangan masing-masing negara. Bagaimana seluruh negara diminta juga menyediakan stimulus fiskal yang besar di dalam mengatasi dampak dari COVID-19 dari aspek dampaknya terhadap ekonomi, khususnya kepada masyarakat, kepada UMKM maupun dunia usaha. Bagaimana beban masyarakat itu bisa diatasi, demikian juga UMKM, demikian juga kepada perusahaan dengan tentu saja stimulus fiskal sesuai dengan ketentuan masing-masing negara. Bagaimana Bank Sentral melakukan langkah-langkah bersama di dalam mengatasi bagaimana aspek-aspek dampak dari COVID-19, termasuk juga mengatasi kepanikan pasar keuangan global. Bagaimana Bank Sentral tidak hanya mengatasinya dengan penurunan suku bunga, tapi juga menambah likuiditas, injeksi likuiditas di pasar keuangan, di perbankan. Bagaimana juga Bank Sentral juga mengurangi beban bagi perbankan maupun sektor keuangan dalam pembiayaan ekonomi, khususnya bagi korporasi, UMKM, masyarakat, termasuk koordinasinya dengan otoritas jasa keuangan masing-masing negara. Itu yang terus dilakukan. Aspek yang kedua, semua komitmen dari berbagai negara untuk melakukan koordinasi baik secara nasional, fiskal, moneter maupun sektor keuangan, demikian juga koordinasi antar negara. Yang ketiga juga dibahas tadi malam bagaimana lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF maupun lembaga-lembaga keuangan internasional lain meningkatkan pendanaannya maupun juga mengatasi keketatan likuiditas dolar secara global. IMF merencanakan akan meningkatkan alokasi SDR, Special Drawing Right. Demikian juga menyediakan swap lain kepada seluruh negara karena ini memang permasalahan keketatan dolar di seluruh global tanpa tentu saja any conditionality atau persyaratan apapun. Bank Dunia juga meningkatkan pendanaan kepada negara-negara, khususnya negara emerging dan juga negara berkembang untuk mengatasi berbagai program baik kesehatan,
maupun juga untuk UMKM dan masyarakat luas. Tentu saja ini akan terus ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga internasional tadi. Yang kelima juga dalam pembahasan tadi malam di G20 bahwa akan dijadwalkan untuk minggu depan kita juga bertemu kembali melalui video conference agar langkah-langkah secara global, baik dari aspek kesehatan, dari koordinasi kebijakan, fiskal, moneter, sektor keuangan, dari langkah-langkah lembaga-lembaga internasional maupun langkah-langkah lain itu dilakukan sebagai joint collective action from global untuk mengatasi ini. Itu yang pertama yang ingin saya update kepada kawan-kawan sekalian, berbagai hal yang berkaitan dengan dunia. Di nomor 2, di secara nasional bagaimana kami dari Bank Indonesia, juga dari Kementerian Keuangan, dengan juga dari OJK, terus melakukan koordinasi yang secara erat dalam mengatasi hal-hal ini dari aspek stabilitas moneter, stabilitas keuangan, maupun juga bagaimana mendorong ekonomi dan mengurangi beban kepada masyarakat. Bapak Presiden sendiri melakukan langkah-langkah bersama Satgas dari aspek kesehatan. Kita mendengar bagaimana sejumlah langkah sudah nyata dilakukan, baik mengenai rapid test, baik mengenai penyediaan obat-obatan maupun juga penyediaan rumah sakit untuk penanganan hal ini. Berkaitan dengan penanganan dari sisi fiskal, bagaimana kita juga mendengar Ibu Menteri Keuangan terus berkomunikasi dengan DPR, baik Banggar maupun Komisi 11. Bagaimana stimulus fiskal yang telah diberikan ini akan juga bisa ditingkatkan agar juga berbagai aspek dampak dari COVID-19 terhadap UMKM, terhadap masyarakat, dan juga kepada korporasi itu bisa dilakukan. Tentu saja proses masih dilakukan, termasuk juga assessment makroekonomi, simulasi makronya sedang didiskusikan secara intens antara Kementerian Keuangan. Kami juga mendukung berbagai exercise atau simulasi dari sisi makroekonomi, dan tentu saja pada waktunya akan dikomunikasikan oleh Ibu Menteri Keuangan, baik mengenai asumsi makronya maupun implikasi budgetnya, anggarannya, dan tentu saja bagaimana komunikasinya dengan DPR, baik Banggar maupun juga Komisi 11. Berkaitan dengan sektor keuangan, kita juga sudah mendengar bagaimana Pak Wimbo Santoso, Ketua OJK, juga terus melakukan langkah-langkah tidak hanya masalah stabilisasi di pasar modal, tapi juga bagaimana mengurangi beban masyarakat di sisi kredit, termasuk juga penundaan cicilan angsuran kredit selama 1 tahun maupun juga beban dari perbankan. Esensinya bahwa kami bekerja keras untuk melakukan koordinasi secara intens, secara erat, agar memang stabilisasi makroekonomi, sistem keuangan, dan juga bagaimana kita mengatasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, khususnya masyarakat, khususnya UMKM, itu bisa dilakukan secara baik. Itu yang kami lakukan secara intens, komunikasi, koordinasi melalui video conference. Itu yang kedua yang ingin saya jelaskan. Yang ketiga, yang berkaitan dengan Bank Indonesia, kami terus melakukan langkah-langkah. Semua instrumen Bank Indonesia kami lakukan, kami perkuat untuk bagaimana melakukan stabilisasi di pasar falas, khususnya stabilisasi nilai tukar rupiah, bagaimana di pasar keuangan, maupun juga bagaimana kita bersama pemerintah dan OJK menyediakan berbagai aspek yang berkaitan dengan penyediaan pembiayaan dari perbankan. Sebagaimana saya sudah sampaikan pada komunikasi sebelumnya, kita terus dan akan menempuh langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah penurunan suku bunga BI rate menjadi 4,5%. Oleh karena itu kami juga meminta kepada perbankan untuk segera menurunkan suku bunga kredit. Terima kasih kepada Pak Menteri BUMN yang juga sudah menginstruksikan bank-bank BUMN
BUMN untuk segera menurunkan kredit, mensuku bunga kredit dan menyalurkan kredit. Kami juga melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik di spot, di NDF maupun pembelian SPN dari pasar sekunder. Nanti kami akan update sejumlah angka indikator-indikator yang kami ingin lakukan. Yang ketiga, kami juga melakukan injeksi likuiditas secara dalam jumlah yang besar baik di likuiditas rupiah maupun juga likuiditas falas untuk memastikan bahwa ketersediaan uang itu di pasar uang perbankan itu cukup, demikian juga ketersediaan falas di pasar falas itu cukup. Demikian juga kami terus mempermudah bagaimana bekerjanya pasar uang dan pasar falas baik di dalam negeri maupun luar negeri agar memang kebutuhan likuiditas maupun juga lindung nilai tidak hanya kebutuhan dolar tidak hanya bisa dipenuhi dari spot tapi juga melalui non-delivery forward. Sebagaimana kita ketahui, kami juga sudah merelaksasi ketentuan-ketentuan bagi investor asing untuk bisa melakukan lindung nilai melalui rekening mereka yang di Vostro untuk sebagai underlying di pasar falas. Demikian juga kami juga merelaksasi ketentuan posisi devisa neto agar memang kemampuan melakukan lindung nilai itu terus dilakukan. Makrobudensial kami juga perlonggar, tidak hanya injeksi likuiditas tapi juga kami terus melakukan pelonggaran agar pendanaan bagi ekspor import maupun UMKM itu bisa dilakukan oleh perbankan. Tentu saja dengan koordinasi dengan OJK agar perbankan juga menyediakan pembiayaan kepada ekspor import maupun UMKM maupun sektor-sektor lain yang terkena dampak dari COVID-19. Di bidang sistem pembayaran kami memastikan bahwa uang peredaran uang kertas yang tersedia di ATM itu cukup. Kami sudah melakukan persediaan itu lebih dulu. Kami juga memastikan kawan-kawan memastikan bahwa uang yang beredar itu higien, uang yang masuk dari perbankan kami konten untuk menghindari memitigasi penyebaran itu sehingga kemudian itu bisa digunakan oleh masyarakat. Kami juga mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan non tunai dengan mempermudah SKNBI, demikian juga mempermudah bekerja sama dengan perbankan dan asosiasi sistem pembayaran Indonesia. Dalam hal ini dunia industri, perbankan maupun asosiasi sistem pembayaran juga sudah sepakat untuk memperpanjang masa berlakunya MDR yang 0% atau gratis MDR yang semula dari Mei menjadi September 2020. Dalam berbagai hal itu dapat kami update beberapa angka indikator terkini berikut. Ya baik pemirsa, baru saja kita saksikan press conference yang langsung didapati dan disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Dan pemirsa, cegah penyebaran virus COVID-19, sejumlah mal di Jakarta tutup. Dan informasinya usai pariwara.